Jadi sudah melalui berbagai macam research yang ada di Indonesia, bahkan juga di berbagai belahan dunia yang lain. Yang saya lakukan sendiri, yang kemarin sekaligus menjadikan bahan untuk disertasi saya, yaitu peran dari agarikos ini yang dimana mempunyai zat aktif beta-glukan maupun agaritin ya, untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif ya, terutama penyakit aterosklerosis yang terdapat pada koroner, kencing manis, diabetes ya, hipertensi, stroke seperti itu ya, stroke, kemudian jantung koroner, di mana ketika muda dia tidak mendapatkan itu, tapi bertambahnya usia menyebabkan dia menjadi penurunan fungsi di berbagai organ, menjadikan seorang sakit di berbagai tempat, dan itulah yang dinamakan penyakit degeneratif. Ini yang saya teliti adalah agaricus ya, yang terdapat dalam obat ini. Agaricus ini terbukti, Agaricus blasimuril terbukti di berbagai penelitian, termasuk yang saya teliti, mencegah terjadinya aterosklerosis atau pengerahan pada jantung maupun pada otak. Dimana apabila orang terjadi aterosklerosis yang berat, kemudian terjadilah cedera karena proses aterosklerosis tadi, maka terjadilah penyakit jantung koroner maupun penyakit stroke. Sebenarnya penyakit degeneratif itu adalah penyakit-penyakit yang kronis ya. Yang kronis itu artinya penyakit yang lama menaun, itu kronis. Lain dengan penyakit pilek, itu cuma 3 hari sampai seminggu barangkali. Tapi kalau kronis itu sudah menaun karena dia sudah bertambah usia, sehingga orang diabetes sekali kena ya tidak tambah sembuh, tapi tambah lama tambah memerlukan banyak obat. Contohnya seperti itu. Nah, obat ini berkhasiat, agaricus ini berkhasiat adalah untuk mencegah oksidasi yang berlebihan. Dalam hal ini adalah mencegah kerusakan tubuh yang berlebihan. Jadi dia mempunyai sifat antioksidan. Yang kedua, dia juga mempunyai sifat anti autoimunitas. Jadi dia bisa meregulasi sistem kekebalan tubuh, kekebalan tubuh dari yang pro inflamasi, pro radang menjadi anti inflamasi atau tidak menjadi tidak radang seperti itu. Jadi memang sebelum saya meneliti mengenai masalah penyakit degeneratif, terutama autoimunitas, ini lebih banyak dipakai di seluruh dunia. Obat ini sudah dipakai, Mas, sebelum Masehi, bahkan sudah diberitakan dalam beberapa literatur digunakan untuk mengobati penyakit kanker laring, kanker laring. Jadi orang-orang dengan serak, kemudian ternyata di situ ada laringnya, ada kena kanker, begitu ternyata diobati dengan, karena dulu ilmu kedokteran belum begitu maju. Betul. Makanan ada dan turun-temurun dipakai, ternyata hasilnya menggembirakan pada waktu itu. Betul. Nah, ini yang akhir-akhir ini berkembang karena sekarang penyakit yang terkini ini lebih banyak ke degeneratif metabolik. Jadi seperti jantung, koroner, kemudian stroke. Maka penelitiannya sekarang larinya ke arah sana semua, Mas. Daripada ketika kanker. Karena kanker ini, orang kanker tuh biasanya sudah ada kelainan sejak kecil di gennya. Jadi gennya itu kemudian dia terekspresi apa tidak gen kanker tadi. Kalau gen ekspresinya terekspresi karena pola makan kita yang tidak sehat, hidup yang nggak sehat, maka orang jadi kanker. Faktor yang paling, seorang itu selalu ditakdirkan mempunyai gen kanker sebetulnya. Cuman gen kanker tadi tidak terekspresi, tidak muncul. Ada yang sejak kecil sudah muncul. Nah, yang sejak kecil sudah muncul, kecilnya sudah jadi kanker. Nah, yang tidak terekspresi ketika muda, tapi dengan pola hidup yang salah, merokok dan sebagainya, akhirnya gen kankernya keluar. Menjadilah sel kanker. Ini gen tadi itu adalah cikal bakal yang menyuruh tubuh untuk membuat sel tertentu. Jadi sebetulnya orang-orang yang kena kanker ini makanannya sudah tidak sehat ya, secara fitrah sudah tidak sehat. Seringkali begitu ya, makanya yang kanker maupun yang belum kanker sebaik mungkin sudah diet. Jadi hindari makan makanan yang dipenuhi dengan zat pengawet, seperti makanan kaleng,
kemudian menambahkan unsur-unsur tertentu di dalam makanan seperti formalin itu tidak baik. Penyedap rasa yang berlebihan itu tidak baik. Karena itu semua bisa memicu kerusakan di dalam tubuh. Agaricus memang sudah terbukti di berbagai belahan dunia khasiatnya untuk mengobati kanker. Sejauh ini belum ditemukan efek samping yang merugikan kepada pasien. Yang saya teliti adalah Agaricus ini kebetulan terdapat pada produk ini. Agaricus ini di beberapa penelitian itu yang lebih populer adalah di luar negeri. Oh gitu. Jadi di Indonesia obat ini belum begitu dikenal. Oh gitu ya. Jadi khasiat aktif zat dari Agaricus ini tidak begitu dikenal di Indonesia. Jadi padahal di luar negeri orang-orang sudah di Jepang terutama, Jepang, Korea, kemudian sampai Amerika Latin ya, Brazil, dan di Eropa, Australia pun juga banyak yang penelitian yang saya lihat berbasis Agaricus. Beberapa orang di daerah Jepang terutama ya, Jepang, Korea itu sudah biasa menggunakan obat ini sebagai ini edible mushroom ya. Jadi sebetulnya bahan baku aslinya adalah jamur Agaricus itu. Kita kenal dengan jamur dewa karena khasiatnya di berbagai macam penyakit sehingga sampai orang menjuluki dengan jamur dewa. Oh gitu ya. Betul. Itu jamur ini punya khasiat yang banyak untuk mencit yang kami teliti itu dapat mendapatkan khasiat yang banyak dari menekan sistem imunitas yang merugikan maupun meningkatkan efek antioksidan, yaitu dengan dosis 285 mg per kilogram berat badan. Tapi untuk manusia kita dapatkan dosis kurang lebih 23 mg per kilogram. Dosis itu adalah body weight dependent. Oh gitu. Tergantung berat badan. Jadi bukan laki atau perempuannya. Oh gitu, berat badannya ya. Iya, betul. Jadi kalau orang beratnya sekitar 50 ya dosisnya sekitar ya 1023 kali 50 ya 150 ya. Jadi kita harus memulai dengan hidup sehat. Untuk semuanya, yaitu hidup sehat melalui pola makan yang baik ya. Kemudian olahraga yang teratur dan rutin. Jadi rutin dan teratur. Kemudian yang ketiga juga puasa. Ini bagus sekali ya. Puasa bagus ya. Puasa bagus sekali karena puasa juga terbukti untuk menurunkan free radikal. Oh gitu ya. Jadi oksidan itu yang radikal bebas itu akan menurun dengan signifikan dengan puasa itu sendiri. Kemudian hindari merokok, hindari tidur yang kurang, jam tidur yang kurang, ya. Dan kita masih perlu punya satu lagi, ternyata di sekitar kita banyak makanan yang itu ya sekalian dia juga bisa dimakan, juga bisa mempunyai efek yang baik untuk kesehatan. Oh gitu ya. Jadi contohnya Agaricus ini. Betul. Baik.